Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wa kullu ma utawi saben-saben barang jaza kang wenang lil insani iku tetep kedue menungso at-tasarrufu apa nanjakake fihi ing dalem ma binafsihi kelawan awak dhewene insan jaza mongko wenang lahu kedue insan ayu wakila apa nyento makilake sapa insan au ya tawakkala utawa makili sapa insan fihi ing dalem ma. Pasal ini menjelaskan tentang wakalah. Nah, yang di wakalah ini objeknya dulu. Jadi setiap sesuatu barang yang bisa ditasarufkan atau bisa dibelanjakan atau bisa diambil manfaatnya bagi seorang manusia, maka barang tersebut juga bisa dipakai untuk akad muwakalah. Jadi, atau bisa diwakilkan kepada orang lain atau kita sendiri mewakili milik orang lain. Itu kalau syaratnya barangnya harus bisa ditasarufkan atau bisa dibelanjakan. Wal wakalatu utai wakala aktun iku akad jaizun kang wenang. Jadi yang dimaksud wakala itu akad yang dibolehkan. Jadi kita misalkan mempunyai uang untuk membeli barang dan kita tidak pengalaman, misalkan mau beli TV misalkan, lalu kita tidak berpengalaman TV yang bagus itu bagaimana, mereknya apa. Nah, kemudian ada tetangga kita yang memang ahli elektronik, itu kita titip, itu namanya akad muwakalah. Jadi kita titip, ini ada uang 2 juta, tolong belikan TV. Kemudian nanti kita memberikan upah, itu namanya muwakalah. Walikulli minhuma lan iku wenang kedue saben-saben suwiji minhuma kang tetep saking karone wakil lan muwakil fushuha apa mbadarake wakalah mata syaa semangsane karep sapa kul. Nah, kemudian akad yang seperti tadi, akad wakalah tadi itu bisa dibadarkan atau dibuyarkan atau dibatalkan gitu misalnya. Jadi misalkan kok tadi yang disuruh membeli TV tadi memang ahli dalam mesin elektronik sehingga tahu kalau TV yang bagus itu bagaimana, tapi dianya tidak sempat membelikan karena tidak ada waktu untuk pergi, misalkan belinya di Surabaya, nggak ada waktu, akhirnya dikembalikan uang yang tadi, dikembalikan kepada muwakil tadi karena memang dia tidak bisa melaksanakannya. Itu otomatis akad seperti itu sudah batal, itu jadi sudah fasah. Watang fasikholan bisa badar opo wakalah bimautin sebab bimauti ahadima sebab matine salah sijine wong loro. Nah, kemudian akad itu juga bisa badar atau bisa selesai, terhapus itu ketika salah satu dari yang melakukan akad wakalah tadi meninggal. Jadi misalkan tadi yang disuruh membeli TV belum sempat membelikan TV, tapi yang menyuruh membeli sudah meninggal, itu otomatis batal. Jadi uang yang sudah diterima dikembalikan lagi kepada keluarganya.
Wal wakilu utai wong kang den pasrai aminun iku wong kang den percaya fima ing dalem barang yak biduhu kang nampani sapa wakil hu ing ma wa bima lan ing dalem barang yasrifu kang nasarufake sapa wakil hu ing ma. Nah, kemudian peraturannya wakil yang diwakili, yang dipasrai itu syaratnya yang pertama orangnya harus bisa dipercaya. Jadi harus bisa dipercaya. Kemudian bisa membelanjakan uangnya dengan baik. Jadi misalkan tadi beli TV tadi itu orangnya ya dipercaya, misalkan disuruh beli TV yang harganya terjangkau dengan uang 2 juta, kualitasnya baik, ternyata TV-nya itu cuma 1.800.000. Nah, kalau orang terpercaya otomatis yang 200.000 itu dikembalikan kepada orang yang menyuruh karena sudah mendapatkan upah. Jadi nggak boleh terus merekayasa nota, itu nggak boleh. Itu berarti bukan amin, tidak bisa dipercaya. Jadi wakil itu harusnya dapat dipercaya seperti itu. Jadi pertama harus dipercaya dan bisa membelanjakan uang dengan baik, bukan seenaknya. Walayat manu lan ora nempuhi sapa wakil illa bitafritin angin kelawan pepeko. Nah, kemudian wakil itu tidak boleh mengganti kerugian dari yang mewakilkan tadi. Misalkan belinya TV tadi karena unsur tidak sengaja di tengah jalan terjadi kecelakaan, misalkan TV-nya jatuh rusak. Nah, itu wakil tidak wajib mengganti, kecuali kok karena kecerobohannya, itu beda lagi. Karena kecerobohannya, bawanya seenaknya, akhirnya TV-nya jatuh, itu otomatis mengganti. Tapi kalau sudah hati-hati ternyata di tengah jalan ditabrak orang, itu kan otomatis bukan tafrid. Walaya juzulan ora wenang ayabia opo nyento adol sopo wakil wayashtari lan nyento tuku sopo wakil illa bisalah sati syaro ito kecoba kelawan telu piro-piro syarat. Nah, kemudian seorang wakil itu tidak boleh membeli ataupun menjual. Nah, misalkan contoh seperti itu tadi, disuruh beli TV, misalkan beli di Surabaya harganya 1.800.000, dikasih uang 2 juta. Nah, terus di rumah dibeli orang tahu TV-nya bagus, dibeli 2,5 juta, dijual, itu nggak boleh. Jadi belinya TV tadi ya dikasihkan kepada yang menyuruh, tidak dijual terus beli lagi, nggak boleh. Jadi uang yang diwakilkan tadi ya setelah beli TV ya TV-nya diserahkan, uang kembaliannya ya diserahkan, bukan terus dipakai bisnis, bukan. Kecuali kalau memang akadnya itu akad bisnis, disuruh mengelola uang, itu beda lagi. Jadi kalau akadnya cuma untuk disuruh beli ya setelah beli ya diserahkan kepada yang mewakilkan. Ayabia ing nyento adol sapa wong bisa manil misli kelawan rega misel. Nah, kemudian ini syarat yang pertama, boleh dijual dengan harga yang sama, ini boleh. Jadi misalkan belinya tadi 1.800.000, dijual 1.800.000 boleh, tapi nanti tetap harus mengganti yang menyuruh,
tetap harus diberikan TV yang serupa. Wayakun ala nyento ono apa baik nakdan iku tampan tinampan binakdil baladi kelawan duit negara kono. Nah, kemudian syarat yang ketiga kalau dijual belikan itu harus ada serah terimanya. Jadi barangnya harus ada serah terimanya. Wala juzulan ora wenang ayabi'a apa nyento adol sapa wakil min nafsihi saking awak dhewene wakil. Nah, kemudian syarat yang ketiga ini sama seperti penjelasan sebelumnya tadi. Jadi tidak boleh menjual dengan dirinya sendiri. Maksudnya ya jelas harus ada persetujuan dari orang yang mewakilkan tadi. Jadi ini gimana bang? Misalkan si A yang wakil, terus yang mewakilkan si B. Nah, setelah dapat TV kok ada tetangga yang mau beli itu ya dikasih tahu dulu. Ini gimana bang, TV-nya mau dibeli ini, harganya segini. Tapi harganya yang pertama tadi harus sama, 1.800.000 ya jualnya 1.800.000. Karena akarnya seperti itu. Walayukiru lan ora ngaku-ngaku sapa wakil alam wakilihi ing atase wong kang makilake illa alam wakilihi ing atase wong kang makilake wakil illa biidnihi angin kelawan idine muwakil tadi. Jadi jangan sampai malah mengaku ini memang disuruh menjual, padahal yang mewakilkan tadi tidak menyuruh menjual. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi ketiga syarat itu harus dipenuhi kalau jual beli. Berbeda lagi kalau memang akad mewakilnya itu pertama memang akad jual beli, misalkan tanah modal seperti itu, terus disuruh mengelola nanti bagi hasil, itu beda lagi. Jadi misalkan ada pemodal itu tapi disuruh usaha tidak pengalaman, terus uang ini dipasrahkan, ini kembangkan nanti bagi hasil, itu kan ada bentuk-bentuk seperti itu ada. Demikian tentang muwakalah, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat fitni wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam ihdinas shiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.